Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama persiapan PAS IPA untuk kelas 8. Selamat belajar. Untuk materi kelas 8 ada 7 kompetensi dasar. Yang pertama, gerak makhluk hidup. Yang kedua, gerak benda. 3, usaha dan pesawat sederhana. 4, struktur dan fungsi tumbuhan. 5, sistem pencernaan manusia. 6, zat aditif dan zat adiktif. 7, sistem peredaran darah manusia. Saya coba membuat latihan soal. Untuk soal pertama, perhatikan gambar berikut. Organ yang dilindungi oleh rangka tersebut adalah... Nah, pertama kita pahami dulu ini gambar apa. Ini gambar dari tulang dada dan tulang rusuk ya. Nah, ini adalah melindungi bagian-bagian hati, paru-paru, dan jantung. Nah, kalau kita lihat option ABCD-nya, yang paling tepat adalah D. Karena bagian yang lain A, B, dan C itu ada ginjal. Ginjal tidak dilindungi oleh rangka pada gambar ini. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan nama-nama tulang berikut ini. Langsung pertanyaannya, manakah yang termasuk tulang pipa? Nah, coba kita pelajari kembali dulu sekilas ya, bahwa berdasarkan bentuknya, tulang itu ada 4 jenis. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan. Bisa kalian lihat contoh-contohnya pada rangkuman ini. Nah, bila kita lihat di sini yang ditanyakan tulang pipa. Contohnya ada paha, lengan, betis, tulang kering, tulang hasta, dan pengumpil. Nah, tulang pipa disebut juga tulang panjang. Oke, jawabannya yang mana yang tepat? Adalah 1 dan 2 tulang pipa, betis dan pengumpil. Lanjut ke nomor 3. Gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi pada gambar di samping adalah, ini gambarnya. Nah, ini gambar apa dulu? Kita mengenalinya dulu. Ini gambar paha ya, tulang paha. Ini tulang lututnya. Nah, berarti di sini ini adalah termasuk sendi yang mana? Kita coba baca pada tabel ini. Nah, dia itu termasuk sendi antara tulang paha dan gelang panggul. Nah, berarti gerakannya itu dapat bergerak ke segala arah dan ini disebut dengan sendi peluru. Berarti jawaban A ini yang paling tepat. Nah, karena sendi ini menggerakkan tulang A ke segala arah. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar otot yang diamati menggunakan mikroskop berikut ini. Urutan gambar yang benar adalah, nah, kita pelajari dulu sekilas tentang perbandingan perbedaan 3 jenis otot. Nah, kita cek aja gambarnya ya. Di sini ada otot polos, tuh yang seperti ini gambarnya. Dimana dia itu bentuknya polos, dia punya inti sel 1 di tengah-tengah. Nah, sedangkan otot lurik, gambarnya seperti ini, dia punya struktur yang lurik-lurik atau bergaris-garis. Inti selnya ada di tepi seperti ini. Kemudian otot jantung. Otot jantung ini kalau dilihat di mikroskop seperti ini, inti selnya di tengah-tengah tapi banyak tapi di tengah. Gitu, sehingga kita cek jawaban yang benar diurutkan. Nomor 1 ini gambar yang mana? Nomor 1 ini lurik-lurik ya, berarti otot lurik. Nomor 2 ini yang bercabang, berarti seperti ini otot jantung. Dan yang ketiga adalah otot polos. Maka jawaban yang lebih tepat adalah C, lurik, jantung, dan polos. Selanjutnya untuk nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gerakan yang dilakukan oleh lengan ini dan bagian yang berperan adalah, berarti ini posisi lengan sedang menekuk. Nah, maka ini namanya adalah kerja otot antagonis ya, yang berlawanan, di mana ada fleksi berlawanan dengan ekstensi. Fleksi itu ketika menekuk, seperti menekuknya lutut dan siku.
Sedangkan ekstensi itu ketika meluruskan kembali, seperti ketika meluruskan kaki atau meluruskan siku. Nah, dia sedang posisi menekuk lengan, menekuk berarti ikut yang fleksi. Yang jawabannya fleksi ada dua, ada C atau D. Fleksi dengan otot 6 berkontraksi, betul ya, yang berkontraksi otot 6 ini. Otot apa ini? Adalah otot bicep. Otot bicep berkontraksi, sedangkan tulang 4 dan 5 terangkat. Benar ya, tulang ini 4 dan 5 terangkat dengan sendi apa? Nah, dia adalah ketika menekuk ini yang kerja adalah sendi engsel pada sikunya. Maka jawaban yang lebih tepat adalah C. Lanjut nomor 6. Gerak batu yang dilempar vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah kembali adalah, nah berarti nomor 6 ini sudah masuk ke KD yang kedua, yang gerak benda. Oke, kita lihat gerak vertikal ke atas, seperti ketika kamu melempar bola ke atas. Nah, maka makin lama gerakannya akan makin pelan dan di titik tertinggi nanti akan berhenti sesaat dan kemudian akan turun lagi ke bawah. Atau bergerak lagi ke bawah, gerak vertikal ke bawah. Dari situ kalian sudah bisa menyimpulkan ketika gerak ke atas itu berarti GLBB yang diperlambat. Ketika kembali turun ke tanah itu semakin cepat karena ditarik oleh gravitasi bumi. Maka jawaban yang tepat adalah C. GLBB diperlambat, kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat. Nomor 7. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 20 sekon. Percepatan mobil tersebut adalah, kita ingat kembali simbol-simbolnya. Percepatan simbolnya adalah A sama dengan VT min V0 per T. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dibagi T adalah waktu. Maka A sama dengan VT, kecepatan akhirnya mana? Ini ya, 30, kita tulis di sini, dikurangi kecepatan awalnya 10, dibagi waktunya adalah 20. Tulis di sini 20. 30 kurangi 10, 20, dibagi waktu tadi 20. 20 bagi 20, 1 meter per sekon. Jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Resultan dan arah gaya di atas adalah, jadi anak panah ini kan merupakan simbol dari gaya. Nah, di mana panah ini juga menunjukkan arah gaya. Resultan simbolnya adalah sigma. Maka resultan gaya sigma F sama dengan gaya yang ke kanan dikurangi gaya ke kiri. Yang ke kanan 10 plus 15, kita tulis di sini, dikurangi yang ke kiri 20 plus 15. Maka sigma F sama dengan 10 tambah 15, 25, dikurangi 15 tambah 20, 35, sama dengan minus 10 Newton. Tanda minus berarti ke kiri, maka jawabannya adalah D. Resultan gayanya adalah 10 Newton ke kiri. Nomor 9. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton berikut adalah, kita pelajari kembali hukum 1 Newton itu, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, ini dikenal dengan sigma F sama dengan 0. Berarti kita cari yang resultan gayanya 0. Benda diam akan tetap diam. Yang mana yang hukum 1 Newton? Jawabannya adalah yang A. Ketika mobil sontak digas, badan kita terdorong ke belakang. Nah, diingat-ingat ketika kamu naik motor atau naik mobil, ketika mendadak digas, badan kita terdorong ke belakang. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita masih ingin mempertahankan posisi kita, sehingga pas disuruh maju kita masih ingin tetap diam, maka menjadi tubuh kita terdorong ke belakang, begitu. Selanjutnya adalah nomor 10. Penerapan hukum 3 Newton tidak dijumpai pada peristiwa. Berarti cari yang tidak ya, cari yang bukan hukum 3 Newton. Apa hukum 3 Newton bagaimana?
Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum 3 Newton dikenal dengan hukum aksi-reaksi. F aksi sama dengan minus F reaksi. Minus di sini artinya adalah arahnya yang berlawanan ya. Nah, mana orang menendang tembok. Ketika kamu menendang tembok, tangan kamu terasa sakit karena tembok juga menendang kamu dengan gaya yang sama tapi arahnya berlawanan. Maka A adalah hukum 3 Newton. Peluncuran roket juga termasuk hukum 3 Newton ya. Kemudian orang berenang juga hukum 3 Newton. Yang bukan adalah D. Mobil direm itu pengereman biasa, itu hukum yang kedua ya. Lanjutnya adalah nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. Dicari pernyataan yang merupakan contoh dari usaha. Nah, usaha itu disimbolkan W, di mana usaha itu merupakan gaya yang dikalikan perpindahan. Jadi, disebut seseorang itu melakukan usaha apabila dia memberikan gaya, tetapi gaya tersebut bisa menyebabkan benda berpindah. Kita cek, Eko mendorong meja dengan gaya 30 Newton, melakukan gaya ya, sehingga meja berpindah 3 meter, berarti Eko melakukan usaha. Yang kedua, seekor kuda menarik delman dengan gaya 4000 Newton, ada gaya, sehingga delman berpindah 20 meter, ada perpindahan, berarti ada gaya, ada perpindahan, ada usaha. Yang ketiga, sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton, ada gaya, sehingga pohon tumbang di tempat. Nah, kalau tumbangnya di tempat kan berarti tidak ada perpindahan, maka yang ketiga ini bukan usaha. Maka yang contoh usaha adalah 1 dan 2. Oke, lanjut nomor 12. Melinda mendorong lemari dengan gaya 60 Newton yang mengakibatkan lemari bergeser sejauh 5 meter. Besar usaha yang dilakukan Melinda adalah W sama dengan F kali S. F adalah gaya 60 Newton, S adalah perpindahan 5 meter. 60 kali 5, 300 Newton meter. Maka jawabannya adalah C. Nomor 13. Semua peralatan sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut. Ini tentu kalian sudah tahu ya. Jawabannya adalah B. Pesawat sederhana. Nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar seseorang yang mengungkit batu. Gaya minimal yang diperlukan untuk menggulingkan batu tersebut adalah, ini termasuk tuas ya, kita gunakan persamaan F kali LF sama dengan W kali LW. Apa itu F? F adalah gaya, berarti yang ditanyakan di sini ya, gaya, kali LF. LF berarti lengan gaya. Lengan gaya, mana lengan gayanya? Ini, yaitu jarak dari titik gaya ini ke titik tumpu. Maka LF-nya adalah 200 sama dengan W kali LW. W adalah berat benda. Berat benda ini 300, kita tulis 300 kali LW. LW adalah lengan beban atau lengannya W. Di sini yaitu nilainya 40. Kita tidak perlu mengubah satuan sentimeternya ya, karena ini adalah kesebandingan. Maka dibiarkan saja satuannya. Maka F kali 200 sama dengan 300 kali 40 itu 3 kali 4 nih 12, nolnya 1, 2, 3 kita tulis di sini. Nah, kemudian untuk memudahkan, untuk menyederhanakan, 2 nol yang di sebelah kiri kita coret juga dengan 2 nol yang di sebelah kanan. Sehingga F sama dengan ini 120 dibagi 2, 60 Newton. Maka jawabannya adalah D. Lanjut nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Ini sudah ganti KD ya. Pernyataan yang benar tentang gambar tersebut adalah, ini jaringan apa? Kita sudah masuk ke struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, kita lihat, pelajari sekilas ya jaringan pada daun ini. Nah, lihat gambar pada soal dengan ini. Nah, berarti yang di soal ini adalah yang bernama stomata, yang fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas.
Kalian juga pelajari bagian-bagian yang lain ya, dari lapisan epidermis, kemudian jaringan palisade, bunga karang, berkas pengangkut, dan seterusnya. Kalian pelajari kembali biar nanti kalian menguasai materi ini. Nomor 17. Perhatikan gambar penampang batang yang diamati menggunakan mikroskop berikut. Penampang batang. Pernyataan yang benar tentang penampang batang tersebut adalah, nah kita cek pada gambar berikut. Yang sebelah kiri ini batang dikotil, yang sebelah kanan batang monokotil. Yang mana yang sama dengan gambar soal? Yang sebelah kanan ya. Nah ini, yang dilingkari ini. Ini adalah merupakan berkas pengangkut pada monokotil. Maka jawabannya adalah A. Berkas pengangkutnya tersebar ya pada monokotil. Kalau pada dikotil teratur. Kalian pelajari letak-letaknya dari jaringan-jaringan ini dan fungsinya. Nomor 18. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Bagian pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah, ini soal yang sangat mudah ya. Oke, di sini ada gambar nomor 1 itu daun, 2 buah, 3 batang, 4 akar. Kalian bisa baca fungsinya. Nah, yang difungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis adalah nomor 1, yaitu daun. Lanjut nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa gerak pada tumbuhan di atas merupakan gerak yang jenisnya apa? Ini adalah gambar tumbuhan yang merambat ya, sehingga ada sulurnya. Nah, kita pelajari apa yang ada di option ini saja ya. Fototropisme. Fototropisme itu gerak bagian tumbuhan ke arah datangnya cahaya. Betikmotropisme, gerak bagian tumbuhan arahnya dipengaruhi rangsang sentuhan. Niktinasti, gerak bagian tumbuhan yang disebabkan kondisi kegelapan. C. Termonasti, gerakan yang terjadi disebabkan oleh adanya rangsangan suhu. Menurut kalian ini rangsangannya berupa apa? Rangsangannya adalah berupa besi-besi ini ya, besi-besi ini atau lanjaran ini yang membuat si sulur bisa merambat. Berarti dia adalah termasuk sentuhan ya. Arahnya ini dipengaruhi oleh adanya sentuhan. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah B. 20. Perhatikan gambar berikut. Gerakan inti sel ini ya bergerak. Pada gambar di atas adalah, yang betul adalah kemotaksis. Dia menuju bakal buah. Kenapa bukan kemotropisme? Kenapa? Karena dia gerakannya ini keseluruhan ya, inti selnya ini benar-benar bergerak. Nah, karena pengaruh zat kimia. Pindah tempat istilahnya yang tadi ya. Oke, nomor 21. Organ pencernaan makanan yang terlibat dalam sistem pencernaan makanan namun tidak dilalui oleh makanan. Yang tidak dilalui makanan. Yang mana? Nah, kita pelajari saluran makanan nih dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, yang tidak dilalui adalah bagian pankreas. Dia berfungsi sekali untuk pencernaan, dia menghasilkan enzim, tapi dia kan tidak dilalui makanan. Jawabannya adalah B. Nomor 22. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Ini sudah ke sistem pencernaan ya, dari nomor 21 tadi. Enzim yang dihasilkan oleh organ X. Organ X organ apa ini? Organ lambung. Nah, kita cek pada tabel. Lambung menghasilkan enzim pepsin dan renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Kasein ini protein susu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah nih, renin mengendapkan protein susu. Lanjutnya adalah nomor 23. Perhatikan data percobaan di bawah ini. Ini ke uji makanan. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah, nah kita cek regen-regennya ya. Untuk menguji amilum kita gunakan Luko. Perubahan yang terjadi akan biru kehitaman. Kalau biru kehitaman berarti mengandung amilum. Nah, kemudian untuk uji protein kita menggunakan Biuret atau NaOH plus CuSO4 atau disebut juga Vehling A dan Vehling B.
Perubahan yang terjadi itu akan menjadi ungu bila mengandung protein. Kemudian untuk uji glukosa kita menggunakan Benedict itu dan dipanaskan juga ya. Nah, nanti perubahan yang terjadi itu akan ada endapan merah bata. Nah, untuk uji lemak menggunakan kertas lemak atau kertas buram akan transparan. Nah, percobaan yang sesuai adalah kita cek ya. Bahan makanan P, larutan pengujinya Lugol, biru tua. Biru kehitaman atau biru tua, berarti P mengandung apa? P mengandung amilum atau karbohidrat. Cari P. P mengandung protein berarti salah. P mengandung amilum berarti benar. Tapi kita lihat R-nya. R mengandung protein. R biuret. Biuret. Nah ini mengandung protein akan jadi ungu. Ungu. Benar ya. Berarti jawaban yang benar adalah B. Nomor 24. Putri mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala sukar buang air besar. Gangguan ini disebut apa? Nah, sangat mudah ini ya, disebut dengan sembelit. Penyebabnya adalah makanan yang kurang serat. Lanjut nomor 25. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah, kita pilih yang pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan skala besar. Di sini ada perbandingan pewarna alami dan pewarna buatan ya. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Nomor 26. Sebuah industri rumah tangga membuat sirup nanas madu dengan beberapa bahan, di antaranya nanas segar, madu, sorbitol, tartrazin, air, asam sitrat, dan natrium benzoat. Yang ditanyakan fungsi sorbitol dan tartrazin. Untuk apa fungsinya? Kita lihat tabel. Ya, yang atas ini adalah tabel pewarna. Yang bawah tabel pemanis. Cari yang pas di sini ada. Sorbitol. Nih. Nah, pemanis ya. Tartrazin. Nih, pewarna kuning. Jadi jawabannya adalah pemanis dan pewarna. 27. Beberapa zat adiktif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung. Zat adiktif yang memiliki sifat tersebut termasuk dalam kelompok titik-titik. Kita pelajari rangkuman ini sebentar. Ada depresan, fungsinya mengurangi kegiatan sistem saraf. Kemudian stimulan, menstimulasi atau meningkatkan sistem saraf. Halusinogen membuat kita berhayal atau berhalusinasi. Maka jawaban yang tepat adalah B, stimulan. Contoh-contoh zatnya bisa kalian baca. Ada kafein, nikotin, amfetamin, kokain, sabu, dan ekstasi. 28. Perhatikan tabel berikut. Kita sudah masuk ke KD terakhir, sistem peredaran darah. Jawaban yang sesuai untuk melengkapi tabel di atas adalah, nah, kita lihat ini perbedaan pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau pembuluh balik. Yang ditanyakan aliran darah dan denyutnya. Oke, arteri atau nadi, nah itu alirannya adalah keluar dari jantung, denyutnya terasa. Kemudian sedangkan vena atau pembuluh balik itu berarti menuju ke jantung ya, dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Atau dari paru-paru juga bisa menuju ke jantung, denyutnya tidak terasa. Untuk bagian ciri-ciri yang lain bisa kalian pelajari nanti. Oke, maka jawaban yang tepat adalah D. Untuk R ini vena ya, vena, aliran darahnya menuju jantung, dan S, denyutnya tidak terasa. Itu yang paling tepat. Nomor 29, perhatikan gambar berikut. Urutan peredaran darah besar ditunjukkan oleh nomor. Nah, peredaran darah besar itu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, dari jantung nih, kemudian ke sini ya. Nah, ini ke sini, ke seluruh tubuh ini ke nomor 4, lalu ke nomor 5, ke nomor 9. Nah, baru masuk lagi ke nomor 8. Oke, jawabannya adalah A. 6, 4, 5, 9, 8.
Nomor 30. Bu Marini mengalami gangguan pada peredaran darahnya. Gejala yang dialami mudah lelah, wajah pucat, sering pusing, serta sering dingin pada tangan dan kakinya. Setelah diperiksa di laboratorium, ternyata kadar hemoglobinnya di bawah normal. Berdasarkan gejala yang dialami, jenis gangguan yang dialami wanita itu adalah... Nah, ciri-cirinya hemoglobin di bawah normal. Kita cek pada rangkuman ini. Hemoglobin di bawah normal disebut dengan anemia. Kalau leukemia itu kanker darah. Kalau hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipotensi, tekanan darah rendah. Maka jawaban yang tepat adalah A. Ini daftar pustaka. Nah, terima kasih ya atas belajar kalian di channel ini. 30 soal yang tadi semoga bisa bermanfaat buat belajar kalian. Terima kasih juga like dan subscribe-nya karena sentuhan jarimu sangat berarti untuk channel ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.